You calm my storm and silence all my fears. Sometimes I'm afraid and sometimes I fall down. But God, you were always there for me. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, mari bersama kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat kesempatan siang hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih Tuhan yang besar dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan, bahkan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh beribadah dengan baik, semuanya juga karena anugerah Tuhan. Inilah pujian kami dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan dengan segenap hati kami karena kami mengasihi Engkau. Kami menghidupi setiap kata yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, yang menyukakan hati Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu siang hari ini untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat damai-Mu yang Tuhan curahkan buat kami siang hari ini. Kami terima Tuhan, dan kami mau lebih lagi memuji Engkau dengan segenap kekuatan kami, dengan penuh sukacita. Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita semua percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, amin. Berikan tos kanan kiri, katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nothing is impossible to you.
bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya Dia Tuhan yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Amin. Amin. Boleh dong tos kiri kanan katakan, Dia Tuhan yang tak tertandingi. Dia Tuhan yang tak tertandingi. Amin. Sama-sama ya.
pengiringan kita sama Tuhan itu pengiringan yang benar-benar dari hati kita. Amin. Segala pikiran kita, segala kehendak kita, kita serahkan sama Bapa yang mengenal setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap kami boleh menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Keputusan kami saat ini adalah kami mau memutuskan untuk mengikuti Engkau. Kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masuk dalam rencana-Mu Bapa.
Kami memilih untuk mengikuti Engkau. Dan tidak ada lagi kata-kata kami untuk kami berbalik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang Tuhan beri dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu pasti, Kau Bapa yang sangat amat baik, yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kamu membuka telinga, Kamu membuka hati kami. Biarlah benih itu Tuhan boleh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kau yang mengurapi hamba yang Tuhan sudah percayai. Kami tahu apapun yang akan disampaikannya itu semuanya berasal daripada-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Ya, salam semuanya. Ayo bangkit berdiri dulu yuk. Ayo saya undang bangkit berdiri. Oke, barang-barangnya dibawa. Mari kita maju ke depan. Ayo maju. Ya guys, gak apa, pokoknya maju dikit. Di sini ada. Kok kesana semua? Aku nggak gigit kok. Oke, ya puji Tuhan. Ya sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bertemu lagi di hari Minggu. Ya hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih kita bersyukur sama Tuhan ya kalau kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Ya. Agak serik ya. Oke, sebenarnya beberapa waktu lalu ini sebenarnya sudah lama ya saya diberitahu untuk menyampaikan firman Tuhan. Cuma berminggu-minggu saya merenungkan apa yang mau saya sampaikan. Ya, jadi tapi Tuhan kasih sesuatu dalam hati saya yang mungkin ini emang Tuhan kasih buat kita semua, gitu ya. Oke, ini awal mulanya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar berita bahwa banyak ada pembantaian massal di Syria, pernah dengar ya? Ini barusan kok harusnya. Itu banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya dipenggal, pembantaian massal. Ya. Dari situ saya merenung teman-teman. Ya, jadi kita di sini aman-aman aja ya. Ya, kalau kita melihat dunia di luar negeri itu sebenarnya sedang tidak baik-baik aja. Ini anugerah kita masih bisa beribadah tempat ini, masih bisa, maksudnya aman gitu loh. Ya. Terus saya juga merenungkan. Kan beberapa waktu lalu Angel pernah khotbah ya tentang Sadrak Mesak dan Abednego. Saya merenungkan bukan tentang hal dia diselamatkan Tuhan, tapi tentang bagaimana dia kok mungkin terbesit ya, kok bisa tenang ya. Ya, saya juga mencari ya pasukan Nebukadnezar itu bukan kaleng-kaleng ya teman-teman, buahnya ya kan. Posisinya itu kan harusnya banyak masyarakat, terus pasukannya juga ada kan ya, karena kan posisinya kayak menyembah gitu kan.
Nah, harusnya banyak orang di situ dan ada raja di situ. Nah, 3 orang ini ya tenang, maksudnya dia eh, meneguhkan imannya bahwa dia nggak akan menyembah patung itu. Dan dia mengucapkan ya satu hal yang luar biasa yang dia ucapkan adalah kalau Tuhan nggak menyelamatkan aku tetap tidak akan menyembah patung itu. Itu hal sesuatu yang menurutku kok bisa. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi tema hari ini adalah tenang. Tenang. Oke. Ya. Oke, aku perlu volunteer. Berapa orang ya? 3 orang aja deh. Neo coba ke depan. Neo terus Kak Bima. Maju. Maju sini. Bukan di situ. Terus siapa lagi ya? Fania. Majuan. Oke. Oke. Ya, sebelum kita membahas tentang tenang ini ya, saya mau bertanya. Ya, ini satu pertanyaan aja. Ya, kalian bisa jawab bebas. Ya. Pertanyaan adalah apa yang membuat kalian itu merasa tidak tenang? Bebas. Ayo. Kalau aku sih merasa nggak tenang sih kalau misalnya banyak masalah. Tentang banyak tugas numpuk. Lebih tepatnya sih banyak tekanan. Ya beban kayak tugas nggak kelar-kelar sampai butek otaknya. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan buat kita 3 orang ini. Apa? Oh ya, terima kasih. Oke. Ya, itu hanya sebagian. Kalau saya tanya semuanya pasti macam-macam ya teman-teman. Nah, ini saya simpulkan aja ya. Jadi yang membuat seseorang tidak tenang itu ada 2 hal, yang dari dalam sama dari luar. Ya. Ya, kalau yang dari dalam itu biasanya overthinking. Ini banyak sekali anak muda ini ya, sering kali overthinking. Jadi terlalu banyak memikirkan sesuatu sampai cemas gitu. Ya, ini membuat seseorang nggak tenang. Terus rasa takut, khawatir, itu juga nggak tenang, bisa bikin kita nggak tenang. Emosi yang tidak terkendali, ya tidak terkendali itu ya kayak sudah mau arah banget itu ya. Jadi kita nggak bisa tenang gitu. Ya. Kalau yang dari luar itu maksudnya dari lingkungan, itu biasanya situasi yang tidak pasti. Misalnya ini kan beberapa ada yang kuliah, ada yang sekolah masih ya. Terus kalau berhubungan dengan pendidikan, misalnya kayak menunggu hasil ujian, ya. Biasanya kalau ujian akhir itu kayak dedek. Kalau dulu aku UNAS, ya mbari ujian pasti kan dedek nilaiku berapa ya, gitu kan. Lulus atau enggak gitu. Pasti hal yang kayak gitu bisa nggak tenang gitu. Terus masalah finansial, ya keuangan gitu ya. Biasanya yang berkeluarga itu sering kayak gitu. Maksudnya, aku lihat semuanya. Ya, jadi hal-hal yang gitu, ya, dan masih banyak lagi teman-teman, ya nggak saya sebutkan semuanya. Jadi banyak hal yang membuat kita nggak tenang, gitu kan. Nggak hanya nggak hanya hal-hal yang ekstrim yang saya bilang tadi, tapi juga kehidupan kita yang sepertinya tenang-tenang aja, tapi juga ada yang membuat kita mengarahkan untuk tidak tenang gitu loh. Ya tadi kayak bilang tadi ada masalah, ada tekanan, ya itu pasti terjadi. Gak mungkin gak, karena orang pasti akan mengalaminya. Meskipun kita tetap, oh aku tenang,
Tapi masalah itu akan tetap terjadi gitu. Ya. Gitu. Jadi gimana kalau saya bilang tuh gimana caranya supaya kita tetap tenang gitu loh. Jadi memposisikan kita itu tetap tenang ya, tidak keluar dari ketenangan itu. Maksudnya tetap lurus di ketenangan itu gitu loh. Nah, kita buka ya. Yesaya 26 ayat 3. Bisa bantu? Mulmet. Sudah ketemu? Mulmetnya yang belum. Oke. Sudah? Sudah ketemu semua? Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Oh, ini sudah. Oke, Yesaya 26 ayat 3. Oke, Yesaya 26 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, jadi yang membuat kita bisa dapat tenang, itu adalah hati yang tertuju kepada Yesus. Ya. Yang hatinya teguh. Teguh itu berbicara bukan nama orang ya. Teguh itu berbicara tetap beriman. Ya. Kalau kita tetap teguh, ya, tetap beriman kepada Tuhan, Tuhan itu akan menjagai kita, ya, sehingga ada damai sejahtera, gitu. Ya, masalah boleh datang, ya, masalah itu banyak ya, di sekolah ada, di perjalanan ada, itu boleh datang, tapi tetap bahwa kita itu harus fokus kepada Tuhan, ya. Kita ini kan makhluk yang rapuh, ya, gampang jatuh, benar. Kita tuh gampang jatuh. Jadi kalau kita rapuh, kita harus istilahnya pegang sesuatu supaya kita nggak jatuh, yaitu iman kepada Yesus, ya, gitu. Nah, kau teguhkan dalam damai sejahtera. Itu artinya Tuhan menjaga dan melindungi orang yang percaya kepadanya. Ya, Tuhan itu sudah bilang kayak gitu. Ya. Jadi kita itu harus ya ini pilihan pribadi sih, pilihan masing-masing. Jadi kita yang putuskan sendiri ya. Kita percaya lebih sungguh atau enggak pada Tuhan. Ya, jadi kenapa aku kok bilang, maksudnya ingin menyampaikan hal ini karena yang saya katakan tadi adalah dunia ini sedang tidak baik-baik aja, gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen kita itu mempersiapkan diri, ya nggak hanya mempersiapkan kedatangan Tuhan, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang di depan kita gitu. Ya, masalah kayak misalnya tentang sekolah, pekerjaan itu sebenarnya masalah-masalah sepele. Bukan sesuatu yang berat. Kayak masalah keluarga itu masalah sepele menurut saya. Yang masalah yang benar-benar urgent itu adalah ketika kita menghadapi di mana keimanan kita itu akan diruntuhkan. Itu. Tuhan itu sudah bilang bahwa tentang akhir zaman, ya bagaimana kondisinya, ya itu di Matius. Coba kalian baca sendiri di rumah ya. Ya itu sudah Tuhan jelaskan, Tuhan kasih tahu, tapi Tuhan nggak menunjukkan kapan, ya nggak menunjukkan kapan terjadinya. Tapi Tuhan tuh ngasih tahu, sudah ngasih petunjuknya, ya. Tinggal kitanya aja yang harus mulai belajar, ya salah satunya tentang teguh beriman kepada Tuhan, gitu ya. Ya jadi yang pertama itu adalah hati yang tertuju kepada Yesus, bukan fokus ke diri kita saja ataupun ke masalah kita, gitu ya.
Terus yang kedua, yang kedua ini sangat penting menurut saya. Bagaimana kita bisa tenang adalah doa. Ya, kita pasti sering berdoa ya kan ya. Amin. Oke, ya pastilah. Oke, saya belajar ya, saya menemukan sesuatu hal yang menarik tentang doa ini. Yang perlu kita tahu bahwa doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan Yesus ya kan. Tapi ada satu hal yang ini saya sampaikan bahwa selain komunikasi, di mana seorang bisa mengungkapkan perasaan, ya kan, mengungkapkan perasaan, terus permohonan itu pasti, ucapan syukur dan ini satu hal yang menurut saya luar biasa, penyembahan kepadanya, doa. Ya, jadi kita berdoa itu adalah ya itu rangkaian. Selain kita mengucapkan permohonan, tapi juga kita di dalamnya ada penyembahan. Gitu. Jadi doa itu kita ubah mindset kita ya. Jadi doa itu bukan hasilnya adalah jawaban doa. Oke, kita ubah mindsetnya gitu. Hasil dari doa itu adalah keintiman. Jadi bukan prioritasnya adalah jawaban doa. Doa itu adalah prioritasnya adalah keintiman. Kita ngobrol dengan Tuhan, ya. Kita ngobrol, kita curhat, ya. Dengan ngobrol itu seharusnya kalau kita baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 bisa ditampilkan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, saya bacakan aja ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, di sini kita lihat ada berdoa dan bersyukur. Jadi ketika kita berdoa, ya pasti akan muncul damai sejahtera Allah, ya. Jadi doa itu bukan sembarangan teman-teman, ya. Jadi ketika kita melakukan doa pasti akan ada damai sejahtera seharusnya, gitu, ya. Nah, ada juga ayat mengatakan, mungkin teman-teman bilang, kok habis doa malah nggak damai sejahtera? Ada yang pernah gitu nggak? Ketika doa, kok nggak sejahtera, malah kayak tambah pusing gitu. Pernah nggak? Jawabannya ini, ada di 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Mungkin Jefta bisa bacakan. Ya, saya juga pernah kayak gitu teman-teman. Jadi ketika berdoa malah nggak tambah tenang, tapi malah tambah kepikiran segala macam gitu ya. Itu saya pernah alami pada saat mama saya masuk rumah sakit, ya. Itu pengalaman saya benar-benar sungguh-sungguh berdoa, gitu. Jadi ya ceritanya waktu itu aku itu jalan ya, bukan keluar sama teman.
ke rumah teman waktu itu. Jadi ya main seperti biasa gitu. Tapi nggak tahu kenapa mama aku itu jemput, dan rumahku ke rumah temanku lumayan jauh, dan mama aku itu jalan kaki gitu. Dan sesampainya di rumah temanku, mamaku kena stroke. Dari situ aku bingung. Akhirnya ya puji Tuhan, orang rumah dihubungi sama orang tuanya temanku, akhirnya jemput gitu. Jadi pada waktu itu aku pulang dan mamaku tuh diantar ke rumah sakit, dan aku nggak ikut, nggak dibolehin ikut sih bener ya. Itu, dan akhirnya aku di rumah sendirian. Itu sendirian, benar-benar sendirian. Dan itu aku masih kelas berapa ya? SD nggak salah. Sendirian di rumah. Gitu. Dan itu pengalaman pertama saya benar-benar berdoa. Ya, meskipun dari kecil sekolah minggu ya, tapi ya aku menganggapnya sekolah minggu ya kayak aktivitas biasa gitu kan. Ya kayak ya membaca ayat gitu ya wis biasa. Maksudnya sesuatu hal yang ya biasa aja gitu. Nggak sesuatu yang nggak menarik gitu. Tapi pada saat itu ya entah kenapa ya, dari situ saya berdoa, dan tapi ketika berdoa itu yang saya ucapkan, yang saya bilang tadi, itu aku nggak tenang. Jadi ketika sudah berdoa aku malah bingung, pusing, mikirin mama segala macam gitu kan, nggak ada damai sejahtera. Dan ya singkat cerita ya mama wes nggak ada gitu. Jadi intinya bahwa kenapa kok nggak tenang? Ya karena kamu harus menguasai diri dulu. Ya, sebelum berdoa kamu harus menenangkan diri dulu. Gitu. Gak bisa kalau kamu berdoa dalam kondisi emosi, ya emosional, dalam kesedihan yang sangat, itu nggak bisa. Kamu harus menguasai diri supaya kamu tenang dulu, gitu. Baru kita berdoa, gitu. Kalau kita dalam kondisi emosional berdoa, ujung-ujungnya adalah ya ini cuma asumsi biasa. Maksudnya asumsiku kita akan menghakimi seseorang, bahkan akan menyalahkan Tuhan, bisa. Jadi sebelum kita berdoa, kita tenangkan diri dulu. Karena ketenangan ini adalah penting teman-teman ya. Jadi intinya kita jangan pernah lelah untuk berdoa, dijawab ataupun tidak. Yang saya katakan tadi bahwa doa itu bukan prioritasnya adalah jawaban doa, tapi keintiman. Hubungan kita dengan Tuhan ya. Gitu. Tujuannya itu. Ya mungkin memang ada ayat mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ya, intinya bahwa kita memprioritaskan Tuhan dulu. Ya. Seperti yang dikatakan Acil pernah ya, bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita, gitu. Gitu. Jadi ya kita berdoa sesuatu, keinginan kita nggak apa-apa, nggak salah. Cuma bukan prioritasnya itu. Maksudnya kalau nggak dijawab ya udah, gitu loh. Jadi kita tetap menjalani kehidupan. Jadi bukan sesuatu yang membuat kita nggak tenang. Kok nggak dijawab-jawab, akhirnya nggak tenang, gitu. Ya jadi kita harus punya sikap legowo lah, gitu ya. Gitu. Jadi yang kedua itu adalah doa. Jadi supaya kita bisa tenang, kita berdoa. Dan jangan lupa yang 1 Petrus 4 ayat 7 tadi, sebelum kita berdoa kita harus menguasai diri dulu dan tenang dulu. Gitu ya teman-teman. Oke, yang ketiga. Ya, ini adalah sesuatu
menurutku yang sangat penting di anak muda, ya. Dan ini sangat, ya menurutku sangat penting ya, yaitu adalah hidup benar. Ya, kenapa sangat penting? Karena kalau kita kemarin di acara apa itu sama Bu Yolanda ya, ya, yang diskusi itu ya. Nah itu kan kemarin Niko Mulmet pernah ngomong ya tentang hal normal, ya intinya seks bebas itu adalah hal normal di luar sana. Sudah hal normal, maksudnya bukan hal yang tabu lagi gitu. Di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah ya rusak lah gitu. Jadi dunia itu banyak pengaruh negatif teman-teman ya. Jadi kenapa kita harus punya standar firman Tuhan supaya kita itu tetap hidup di dalam Tuhan gitu. Coba kita buka Yesaya 32 ayat 17. Oke, Yesaya 32 ayat 17. Saya minta Hoki baca. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi hidup benar itu supaya kita ya kalau saya sederhanakan ya, kalau kita ya orang yang berbuat jahat ya melakukan kejahatan pasti misalnya ini kita dia nggak ketangkap polisi nih, pasti hidupnya nggak akan tenang. Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan dan itu dia kan dicari-cari polisi gitu kan. Ya itu contohnya. Jadi hidup benar ini ketika kita melakukan ya seperti yang di firman ini bukan langsung damai, tumbuh dulu. Ya, kita baca, kita lihat ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, kita baris bawahi tumbuh. Jadi hidup benar itu berbicara proses, ya teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang kita jelek. Maksudnya berubah gitu kan, jadi hidup benar. Enggak. Firman sendiri ngomong tumbuh. Tumbuh itu berbicara proses. Ya. Jadi kita lebih baik melakukan hidup benar supaya kebenaran itu tumbuh gitu. Ya. Jadi akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman gitu ya. Ya, meskipun di case sesuatu kita sudah melakukan hal benar, tapi terkadang mungkin kita pernah ngalami ya, kita itu seperti disalah-salahkan. Ini dunia kerja pasti ngalami kayak gini. Jadi kita sudah melakukan benar, tapi kita dituduh ngapain gitu. Jadi sehingga kita kayak terintimidasi segala macam, membuat kita nggak tenang. Nah, tapi ya, kalau kita seperti yang aku bilang tadi, bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Ya, itu semua hal yang kayak gitu pasti, maksudnya ya nggak akan ngefek. Ya, selama kita percaya sama Tuhan, hidup benar,
orang-orang di luar sana yang mungkin mengintimidasi kita, maksudnya menjatuhkan kita itu nggak akan ngefek ngefeknya ya eh, ngefeknya itu ya nggak apa ya, nggak membuat kita jatuh gitu loh. Ya, kita tuh nggak akan jatuh. Ya, realitanya memang kita dijatuhkan, tapi kita nggak akan jatuh. Gitu. Ya, gitu. Terus coba kita buka sampean. Kita buka Matius 5 ayat 20. Saya bacakan ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, dari ayat ini itu Tuhan itu mengajarkan bahwa kita harus memiliki kebenaran yang dari hati. Ya, jadi bukan sekedar kepatuhan terhadap hukum, gitu ya. Jadi ketika sebelum Tuhan disalibkan ya, dia akan kalau kalian nggak ada yang ikut sesi 2 ya. Jadi pesan terakhir Tuhan itu ya intinya adalah Tuhan itu menginginkan kita memiliki kasih Tuhan, gitu ya. Jadi kita memiliki kasih Tuhan, seharusnya kita sanggup melakukan hidup benar, gitu ya. Kenapa kok aku sangat hidup benar itu sangat penting, karena Tuhan itu sudah rela buat kita berkorban demi dosa. Dosa itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dihapus, ya. Tapi Tuhan rela menghapusnya, gitu. Jadi masakan kita yang Tuhan sudah ngasih hidupnya buat kita nggak bisa melakukan hal yang Tuhan mau, gitu. Ini menurut saya, ya ini saya juga belajar, ya, hidup benar, ya, berdoa, terus tetap fokus ke Tuhan. Juga belajar, teman-teman. Kita semua belajar, ya. Jadi ya ini pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua, bahwa ya kita harus punya kasih Tuhan dalam hidup kita, gitu. Jadi dari ketiga hal itu kita bisa tenang, ya. Maksudnya tenang bukan santai-santai, enggak. Tenang maksudnya kita bisa menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita, gitu. Apapun itu. Jadi ketika kita maksudnya enggak nilainya jelek atau bagus, enggak apa-apa. Ya karena Tuhan itu punya rencana setiap masing-masing kita, gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu berpikir kalau yang sekolah tentang nilai, mungkin kalau yang bekerja tentang masa depan. Memikirkan hal itu boleh, tapi nggak usah sing nemen-nemen, gitu. Karena apa? Tuhan tuh punya rencana buat kalian, masa depan yang penuh harapan, gitu loh. Jadi ya tenang aja, kita menjalani ya ini prinsipku ya dalam sepanjang hidupnya adalah jalani aja apa yang Tuhan percayakan.
pekerjaan, ya sekolah. Intinya kita melakukan yang dengan sungguh-sungguh gitu loh. Gitu. Pasti ada hasilnya, gitu ya. Gitu, ya. Jadi tetap kuat di dalam iman teman-teman, karena masalah itu ya akan datang. Maksudnya pasti terjadi lah, gitu. Jadi kita harus kuat, gitu, dan tetap tenang. Oke, saya minta tim musik kita nyanyikan bejanamu. Ya. Ya, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur
percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita menghadapi semua persoalan itu. Tuhan memberi ketenangan buat kita supaya kita dapat melakukan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah firman terus berbicara dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kami dapat selalu mendapatkan rema dalam setiap kehidupan kami dalam setiap pembacaan firman Tuhan. Supaya kami dapat menerapkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap percaya, terus yakin bahwa Tuhan Yesus mampukan setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Berilah hati yang tenang buat setiap kami Tuhan. Supaya kami dapat berdoa dengan sungguh. Supaya kami tetap hidup dalam kebenaran iman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Saya mengundang teman-teman yang bertugas. Kita pujikan Nothing is Impossible. Oke, cek. Ya, terima kasih sebelumnya buat Kak Yoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Shalom teman-teman. Oke, saya njarm ya. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan kamu cantik, kamu keren hari ini, kamu ganteng hari ini. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yang luar biasa katakan luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Oke, kita akan dengar beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Jumat besok PD-nya dialihkan ke doa pagi jam Sabtu jam 5 sore. Jam 5 sore. Jam 5 pagi, Saudara. Jam 5 pagi di tempat ini. Oke, terus ntar dulu ya. Terus habis itu hari Jumat depannya itu PD-nya libur. Jadi teman-teman yang mau ada acara dengan keluarga bisa liburan dengan keluarga. Kita ketemu lagi di PD tanggal
11 April. Jadi teman-teman yang mau liburan lebaran dengan keluarga silakan manfaatkan waktu yang ada. Kemudian juga pengumuman selanjutnya adalah ini teman-teman. Retreat 2025. Kak. Yeay. Saya belum briefing tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya tim musik ya, meskipun telat. Jadi teman-teman bisa daftar link ini. Yang belum daftar angkat tangan. Jujur, saya punya datanya ya. Yang belum daftar angkat tangan. Nah, teman-teman bisa akses linknya ada di grup kaum muda. Jadi teman-teman bisa buka grup youth. Terus teman-teman bisa klik pin. Apa sih? Ada pesan yang di pin. Teman-teman bisa klik itu. Teman-teman bisa isi. Ya. Terus teman-teman juga bisa scan barcode ini yang HP-nya sudah ada kameranya ya. Pasti ada semua kan ya. Yang sudah ada kameranya bisa di scan. Nah itu nanti melingkan teman-teman, agak ketarik ya saya, melingkan teman-teman ke link pendaftaran. Jadi Kak, aku ini kalau daftar pasti harus langsung bayar enggak? Enggak, tidak harus data masuk terus teman-teman bayar. Kalau misalkan ada ya puji Tuhan, tapi kalau misalkan belum enggak apa-apa. Kita masih bisa menerima pendaftaran sampai kurang lebih tanggal berapa? Ada inget nggak? 2 minggu sebelum hari H kalau nggak salah, 2 sampai 3 minggu sebelum hari H. Jadi ini sudah tinggal berapa minggu lagi ya teman-teman ya? Tinggal kurang lebih 6 sampai 7 minggu. Teman-teman bisa daftar, oke? Oke? Nah, oke dong teman-teman. Kita sudah menunggu acara ini 2 tahun. Jadi teman-teman bisa daftar. Ada lagi pengumumannya. Yang mau nabung boleh, yang mau langsung bayar boleh, yang mau bayarin temennya juga boleh ya. Mungkin Theo mau bayarin saya, boleh Theo ya. Oke, ada lagi video? Oke. Oke, tepuk tangan dong buat tim yang sudah, tadi belum ya, tapi nggak apa-apa ya. Sudah tahu pasti itu arahnya kemana ya. Jadi bisa daftar teman-teman. Kalau misalkan Kak, aku tanggal 13-nya UTS atau UAS, jadi harus pulang. Nanti bisa omong langsung ke aku, nanti aku dan panitia akan pikirkan bagaimana caranya. Yang penting teman-teman daftar dulu, katakan daftar dulu. Kurang keras, tuh 2, 3 katakan. Daftar dulu, oke ya, ditunggu pendaftarannya segera teman-teman. Oke, ada lagi pengumumannya? Aman? Oke, kita bangkit berdiri, kita sama-sama doa penutup ibadah pada siang hari ini. Yuk teman-teman sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kau Tuhan kami yang baik, Kau Tuhan kami yang hebat, Kau Allah kami yang sangat mengasihi setiap kami.
Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami percaya ini semua proses dari Tuhan. Kami mau terus mempercayai Engkau dalam hidup kami. Kalau Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tuhan, Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang menemani kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Apapun yang kami bawa siang hari ini Tuhan, kiranya semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman kami yang sudah melayani kami Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah hadir pada ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya, kami yang sekolah, kami yang bekerja, kami yang buka usaha, kami yang ibu rumah tangga, kami yang mencari pekerjaan. Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap teman-teman kami yang sudah lama gak hadir, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang dalam kesusahan Tuhan yang buka jalan keluar. Kami juga semua Tuhan, orang-orang di tempat ini Tuhan, pakai kami untuk jadi jawaban-Mu dalam kehidupan teman-teman setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Acara Kaum Muda ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu retreat, baik itu acara ulang tahun Kaum Muda dan yang lain-lain kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus perlengkapi setiap kami. Apapun yang Tuhan percayakan buat setiap kami di kehidupan kami masing-masing, kami mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal Tuhan, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Tuhan hidup dalam diri setiap kami, orang-orang lain melihat Yesus hidup dalam diri setiap kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.